dari Boyolali. Boyolali terkenal loh, itu tempatnya Pak Presiden ya, Prabowo. Yang keturunan asalnya Boyolali, Bu Susiati, Samarinda, Budian, Pak, dan ini Bapak Ibu dosen di ITK, Pak Eko, Bu Sarah, tadi ada Pak siapa tadi Pak Firman Balikpapan ini tetangga ya, kemudian Bu Umi yang selalu membuat masakan nikmat itu empek-empeknya luar biasa, walaupun tinggal di Balikpapan tetapi rasanya khas Balikpapan. Terima Juga kasih, Bapak Prof. dan Ibu yang lain yang ada di sini, eh, terima kasih. Kemarin workshop menulis ini memang sesuatu yang didambakan bagi semua ya. Bagi sebenarnya kan setiap orang itu bisa menulis. Tapi saya juga punya utang dulu ketika habis workshop mau nulis The Beauty of Germany. Sampai saat ini masih dalam draft saja. belum kesampaian ini Bu Umi. Padahal kisahnya sudah banyak lagi. Maunya itu kalau Prof Iman bikin Beauty of Japan gitu kan, saya mau Beauty of Germany gitu. Tapi nampaknya nanti isinya banyak sepak bolanya karena saya ini pegebar bola, dan sebentar lagi kita ketahui Indonesia akan melawan Jepang ya, lalu dengan Saudi Arabia. Nah, tapi menarik Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai pimpinan ini Pak Trio ini juga tadi sudah kemarin saya melihat workshopnya luar biasa. Bu Susi nggak boleh pensiun itu karena kan boleh secara administrasi pensiun Bu, tapi hati ini si gurung pensiun itu Bu ya. Insya Allah Prof, tetap semangat Prof. Tetap semangat. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian bahwa memang pembuatan menulis buku ini sesuatu yang yang perlu kita kembangkan ya, karena kita ketahui bahwa generasi Z ini memang minim literasi Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu ya sukanya nonton TikTok, terus kemudian lihat Instagram, pokoknya yang pendek-pendek lah. Tetapi kalau kita perhatikan di dunia yang sudah mapan seperti di Jepang, ya, kemudian di Jerman, di Finland, ya kebetulan kalau saya sendiri 12 tahun di Jerman itu melihat bahwa budaya membaca itu sudah biasa, dan kisah cerita kita bercerita kepada anak kecil ketika mau bobo itu selalu bercerita tentang kisah-kisah gitu ya, dan itu yang kadang-kala di kita di Indonesia kurang. Bagaimana untuk bisa bercerita itu kan harus ada menulis. Nah kebetulan teman-teman di ITK ini menulis secara ilmiah, tapi saya juga menarik. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman kemarin kami itu menulis mengenai 10 tahun ITK mencerdaskan bangsa gitu ya. Menarik sekali kisah ITK itu sendiri. Di Balikpapan kita awal-awalnya di tengah hutan, ya orang nggak tahu bahwa kalau melihat sejarahnya itu dosen awal pertama kali yang mengajar di ITK aja mencari kampusnya aja nyasar-nyasar. Karena dulu kalau yang dosennya sekarang lebih enak, sudah ada listriknya. Kalau dulu masuk ke sana itu jalannya naik turun tidak ada. Kadang sering kali ada kisah-kisah heroik dari teman-teman itu ketika setelah mengajar mau pulang itu tidak bisa keluar, ternyata daerahnya itu dikunci oleh masyarakat sehingga tasnya itu dilemparkan saja, dia merangkak gitu ya, keluarnya seperti itu. Ini kisah-kisah heroik yang ada di ITK. Tapi alhamdulillah kemarin Bu Susi dan juga Bu Umi ya datang ke sana sama Budian ya, itu sudah melihat kampusnya seperti itu. Ini kampus kami ini 10 tahun Bu, tapi 8 program studinya terakreditasi internasional dari Jerman. Jadi kemarin ada 22 asesor ya dari profesor dari Jerman itu ya duduk di tempatnya Bu Susi itu Bu.
gitu ya. Mereka apa namanya heran juga gitu ya. Di tengah hutan itu ternyata ada orang yang bisa berbahasa Jerman, maka mereka merasa kayak di rumahnya sendiri gitu. Dan menarik bahwa workshop yang kita jalankan itu yang dilaksanakan Prof. Imam ya, kebetulan kalau Bu Susi tadi jalan-jalan ke Suramadu ya, sudah ke bebek Sinjai, itu memang apa, itu fardu ain Bu. Kalau belum makan bebek Sinjai belum ke Madura namanya. Dulu kalau apa, Pak Menteri itu Prof. No, kalau misalnya ke Jawa Timur itu wajib itu ke Bangkalan untuk makan bebek sinjainya. Dan ini adalah satu hal menarik kali ini ya, berbicara mengenai akademik ya. Ini teman-teman yang hadir di sini ada dari backgroundnya desain komunikasi visual gitu kan, Pak TKV dari apa namanya, kemudian Pak Agung dari DKV, lalu Pak Priyo Wibisono dari Teknik Sipil, lalu dari Budiana juga dari PWK Perencanaan Wilayah Kota, dan yang berhalangan ini Pak Iksan dari Bisnis Digital, dan yang menarik nanti moderator dari Usara itu nanti dari dosen PBK. Tentu ini akan menjadi ramai lah kita diskusi. Dan tadi saya lihat itu Pak Agung tegang karena ada rektornya gitu. Nggak apa-apa, rektornya di sini bonek. Kalau di sini kita sahabat Pak Agung. Itu rektor itu kan kalau di sana itu ya. Ini saya di sini belajar juga sama teman-teman yang masih muda ini. Jadi Prof. Yudi ini saya belajar radiologi nih Prof, dengan apa teman-teman dari UI. Jadi berapa misalkan Bapak Ibu kalau misalkan mau di rongsen itu kira-kira pesawatnya itu dalam kondisi baik atau tidak. Nah, ini kan mereka juga heran, ini profesor kok belajar teknis gitu ya, karena saya sendiri juga belum tahu karena selama ini. Dan apalagi Pak Firman ini, Pak Rektornya itu selalu membahas ibu kota Nusantara itu, Pak Firman ya, Pak Firman. Iya, Prof. Sudah lama nih kita gak jumpa ini Pak Firman ya. Iya, Prof. Terima kasih nih Pak, pada hari ini kita bisa kumpul bersama, jadi sharing knowledge Bapak dan Ibu sekalian. Memang kalau selama ini saya sama Prof. Imam ini bersahabat ya, karena kita bertetangga itu. Kalau Prof. Imam itu di Perumdes itu di Gang 1, saya di Gang 2. Kemudian beliau di elektro, saya di fisika. Sebenarnya bersebelahan, sama-sama sebelahan. Kalau di kampus itu sama tetangga, kalau di Dewan Profesor ITS kami satu tim. Prof. Imam ketua, saya sekretaris gitu ya. Jadi sekretaris yang selalu sama-sama. Karena sekarang diamanai menjadi rektor di ITK, ya kita berharap bahwa nantinya SDM di Kalimantan Timur itu maju dan berkembang. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, kajian kali ini ya, workshop tulisan buku untuk akademisi. Mudah-mudahan bisa lancar gitu ya. Rileks saja Pak Agung, nggak usah tegang gitu. Karena Pak Agung ini sudah menulis buku, jangan sayang Bu Susi, Bu Umi, mengenai apa, 1 dekade ITK mencerdaskan bangsa itu. Mungkin nanti kapan-kapan saya beri juga ini Bu Umi pernah mengirim tulisannya sama Bu Susiati ya Bu ya. Nanti itu biar tahu gimana sejarahnya ITK itu di tengah hutan, dan sekarang kalau Bu Sarah lebih enak, sudah ada airnya, ada listriknya gitu. Kalau dulu ngajar itu begitu laptopnya mati pulang, air nggak ada, jalannya masih bergelombang seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini ITK sudah menjadi tujuan ya. Jadi bagi saudara-saudara kita tidak hanya di Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian. Sekarang mahasiswa kita itu sudah Sabang sampai Merauke. Ada dari Sabang sendiri, Medan, Palembang, Bumi, ada dari Palembang, ada dari Riau, ada dari Belitung,
ada dari Surabaya gitu kan. Kalau apa biasanya saya memberikan eh, apa namanya selamat wisuda, salaman saya tanya itu dari mana, Surabaya. Aduh, men kan sampean sekolah tuh kok Jawa Timur nang Surabaya gitu kan. Biasanya saya pakai bahasa Jawa gitu. Lalu ada yang dari Semarang, ada ini. Jadi nah sama juga dengan KSJM ini. KSJM ini saya ikuti dulu saat saya masih di COVID itu ya. Prof Imam ngajak saya untuk sharing tentang pengalaman kisah sukses studi di Jerman seperti apa gitu kan. Dan kemarin tadi Bu Eli dari Boyolali, Bu Endang itu yang tokoh-tokoh lama gitu Bu Endang. Arema. Kalau Pak Munali sama saya kalau datang mesti berantem. Saya membela Persebaya, Pak Munali membela Arema kan gitu ya. Jadi gitu Pak Ageng. Ya jadi gak usah stres ini Mas Rektore di sini, ini kita juga sama-sama jadi santrinya gitu. Demikian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, nanti mohon para narasumber ini bisa menyampaikan kisah-kisahnya ya, bagaimana menulis awalnya dan suksesnya seperti itu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.